Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Oma Hijau. Sebagus apapun kameranya, resolusinya tinggi, kalau yang objeknya itu kurang menarik ya tetap nggak begitu bernilai. Saya saksi ya. Iya mas, monggo. Bagaimana kemudian nilai kehutanan, nilai kemanusiaan, Perjalanan nilai kerakyatan, nilai keadilan, nilai gotong royong. Yang dilipat pasti dompet. panjang laju putarannya. Calon pengantin yang sudah daftar di KUA dan mau menikah. Tadi kan dari Sumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Oma Hijau Channel yang sudah sekian lama kami tidak mengudara di hadapan pemirsa sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita berada di Alcedo Cafe, yaitu di daerah Soekarno-Hatta. Jadi teman-teman bisa datang ke sini untuk ngopi, nongki, dan macam-macam seperti yang kami lakukan pada saat ini adalah reunian. Oke, pemirsa sekalian, apa yang mau kita omongkan pada kesempatan kali ini adalah sebelumnya kita sapa dulu tamu-tamu kami yang sudah kita undang pada kesempatan kali ini. Yang di sebelah sana adalah Bapak Kiai Haji Nur Soleh Hasim. Buya. Buya. Jadi beliau adalah ketua yayasan atau pengasuh pondok pesantren Ashabul Fikri di Serang, Banten. Beliau dulu pernah kuliah di Malang, menjadi aktivis di Malang, kemudian sekarang sudah berada kembali lagi ke kampung halaman untuk membangun kampung halamannya kembali. Nanti kita akan coba review kembali ingatan beliau tentang Malang seperti apa pada kesempatan kali ini. Selamat sore, Bang Olim panggilannya. Ya, sore. Assalamualaikum. Salam. Kemudian yang kedua adalah Kang Dadan Kamarul Ramdan. Beliau juga aktivis pada waktu itu ketika datang ke Malang, kemudian menggebrak UMM dengan gayanya menjadi seorang aktivis yang patut diperuntukkan pada tahun-tahun itu. Sekarang beliau juga menjabat sebagai ketua yayasan 7 Pilar. Ketua yayasan 7 Pilar ini bergerak di bidang community development pada ekonomi pedesaan. Baik, ya kita segera mulai dulu. Awalnya kita ke siapa dulu nih ya? Kita ke Kiai Haji Nur Soleh Hasim atau Kang Olin. Berat. Kang Olin silakan bercerita. Ya. Apa yang membuat Malang ini menjadi sesuatu yang istimewa pada zaman dulu, waktu awal-awal masuk kemudian menjadi aktivis. Silakan Kang Olin. Ya, baik. Ya. Sebenarnya saya ke Malang itu nyasar. Jadi nyasar. Jadi nggak ada rencana saya kuliah di Malang ataupun bahkan punya istri di Malang itu ya nggak ada rencana. Allah yang menetapkan saya harus kuliah di Malang. Jadi saya berjalan tuh ke Bali. Di jalan-jalan saya suka backpacker. Saya suka backpacker, jalan kemanapun sampai ke Bali, kemudian pulang singgah di Malang ketemu teman. Ternyata keliling-keliling tuh di beberapa perguruan tinggi ya. Ada UMM, UNMU dulu, Ya. Universitas Muhammadiyah. UNMU. Kalau sekarang UMM. Saya sebenarnya pengen kuliah di UNMU. Nah, Gitu, terus. boleh di UNMU. Pengennya gitu. Cuman kita daftar, kemudian nelpon orang tua, saya mau kuliah di UNMU. Kemudian orang tua nanya, UNMU itu apa? Universitas Muhammadiyah. Nah, kata orang tua, jangan, nggak ada sunahnya. Nggak ada tahlilan. Nggak ada tahlilan. Saya orang NU ya di sana, Iya. kantor gitu ya. Nggak ada sunahnya. Kemudian saya nyari-nyari, kemudian ketemu temen lah. Orang Serang juga ketemu, kemudian diajak jalan-jalan ke ABM. ABM, Om Agus, saya kuliah di ABM. Budaniar, saya kuliah di ABM. Saya belum kenal Budaniar, segala macam. Kemudian saya jalan-jalan ke kampus. Ternyata kampus itu menarik. Menariknya kenapa? Bangunannya bagus, tamannya indah, ada air yang mengalir di dalamnya.
itu seperti surga. Surga itu ada bangunan, di bawahnya mengalir, di bawahnya mengalir. Surga itu seperti itulah. Seperti itu dalam bayanganku. Itu indah sekali tempatnya. Udangnya indah sekali tempatnya. Oke. Oke, kita ke Kang Dadang dulu. Coba ceritakan seperti Kang Oli tadi. Pengalaman apa yang ambil hooknya lah yang menarik nih Kang. Kalau saya itu berbeda perjalanannya. Saya ini orang baik dan soleh. Gitu. Oh iya. Saya mencari kampus karena saya ini orang Jawa Barat. Tentu cari kampusnya ya di Bandung. Nah, melihat di Bandung sudah daftar, ternyata mahal-mahal waktu itu memang. Akhirnya saya beristiharah. Lalu kemudian saat saya jalan pulang dari Kandaga itu di jalan Cicadas, lalu menyusuri Sungai Cidurian, temukan koran. Nah, di koran itu ada tertulis kecil Universitas Muhammadiyah Malang. Saya langsung saat itu juga berangkat ke Malang. Jadi pagi-pagi itu karena kita ini kan remaja pulang pagi saat itu kan. Jadi pagi-pagi langsung sorenya saya berangkat ke Malang, bikin secari kertas surat pada orang tua saya bahwa saya pergi ke Malang untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Langsung daftar di Malang pagi-pagi itu, nyampe Malang naik mobil kalau nggak salah itu Bandung Raya. Bandung Raya. Bis ya? Bandung cepat. Nah, sampailah ke Malang tuh pagi-pagi jam 5:30 saya di kampus 1 Jalan Bandung. Wah, saya bilang ini kampusnya gede. Ya, kan daftarlah di situ. Habis daftar selesai semuanya suruh ikut ospek. Saya bilang saya waktu itu karena berlatar belakang STM, wah ini kalau ospek bahaya. Pasti saya bakal berantem. Kena damprat sedikit pasti marah. Nah, pas masuk ke belakang, kabusnya cuma sepotong. Tapi nggak apa-apa. Saya Kamuflase di depannya doang. Awalnya begitu. Nah, tapi setelah itu saya ospek, ternyata ada kampus 2. Lalu berikutnya kita pindah kampus 3 yang sekarang itu. Begitu singkatnya. Itu tadi perjalanan kenapa kuliah di Malang gitu kan. Sekarang ini ya, kalau melihat jabatan-jabatan yang dibebankan pada diri Anda ini adalah menjadi ketua yayasan. Ini untuk Kang Olin, Kang Nur Soleh Hasim. Ashabul Fikri ini adalah sebuah yayasan atau pondok pesantren ini tentunya. Iya. Kok bisa ke sana gitu loh? Dari ABM, kemudian melakukan aktivitas mahasiswa sebagai aktivis, kok bisa akhirnya menjadi kiai ini gimana ceritanya ini? Itu sebenarnya banyak orang yang nanya saya begitu. Kuliah S1 ekonomi, S2 magister ekonomi gitu. Doktor sebenarnya pengen ekonomi. Mudah-mudahan bisa selesai lah. Kapan bisa masuknya gitu. Itu pertanyaan banyak yang nanya saya, kenapa gitu. Itu yang kita sebut dengan kita itu terikat dengan doa. Terikat dengan doa. Jadi waktu saya kecil itu lulus SD, saya dimasukin pesantren sebenarnya. Di dalam pesantren, di dalam kendaraan angkutan umum itu, ibu saya cerita, saya mah pengen punya anak harus bisa ngajar ngaji di majlis taklim dan punya pondok. Waktu itu saya diam-diam aja, gitu, dan terikat doa. Ternyata, ya itulah doa. Jadi kita usaha macam-macam, termasuk mendirikan perguruan tinggi, kemudian usaha bisnis kendaraan segala macam, ujungnya jadinya di situ. Itu terikat doa. Makanya Yancil harus banyak berdoa. Saya ikut doa Yancil ya. Ini tolong didoakan gitu ya. Amin. Oke. Nah, ini Kang Dadan yang agak melenceng gitu ya. Ini kan latar belakang pendidikannya. Emang dia melenceng dulu. Iya. latar belakang pendidikan dari STM, kemudian kuliah di teknik mesin gitu ya. Sekarang malah di ekonomi, ekonomi desa gitu. Apa itu yang latar belakangi gitu? Saya memang kan latar belakang STM itu teknik mesin. S1 teknik mesin, S2 teknik mesin. S2 ini manufaktur. Tapi kemudian waktu saya 96-97 saya ikut di Jombang Delik sama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Waktu itu karena keaktivitasan
akhirnya ikut pemberdayaan desa. Ini saya pikir menarik ternyata di desa itu banyak potensi ekonomi yang harus kita gali. Lalu kemudian saya tahun 97 itu ikut TKMPPT. Apa itu TKMPPT? Training ketenaga kerjaan pemuda dan mahasiswa perguruan tinggi se-Jawa Timur. Di Batu kalau nggak salah. Saya banyak teman-teman perguruan tinggi yang di Malang itu ikut di sana. Di situ pikiran saya terjejali bagaimana membangkitkan ekonomi pedesaan. Sehingga pas pada saat pulang itu tahun 2000 lulus S2, saya langsung ke desa, nggak kemana-mana, nggak ngelamar kerja, nggak ke sana, nggak kemari. Yang penting buat saya adalah desa segala-galanya. Desa segala-galanya. Kegiatannya adalah di desa. Ini kira-kira apa yang udah dibangun di sana ini, yang dilakukan di community development-nya? Yang pertama itu saya bangun adalah PAUD, lalu kemudian MDI, lalu kelompok tani Sulanjana, kemudian breeding domba, fattening sama trading, lalu kemudian kampung santri, ya kampung-kampung unik lah ya kayak begitu itu loh. Iya. Berarti ini berhubungan ya? Kampung santri semuanya di bidang ekonomi. Berhubungan erat tapi nggak mau rata-rata. Nggak mau rata-rata. Saya sebenarnya nggak mau dekat sama dia karena dia laki-laki. Iya. Pernah ada niatan untuk bekerja sama nggak? Sebenarnya ada keinginan ya, tapi dan keinginan itu insya Allah akan diwujudkan besok. Kemarin saya sudah survei ke ke Pandeglang daerah Cisata. Ini satu provinsi kan ya? Beda. Oh, beda provinsi. Iya, ini termasuk orang yang memisahkan diri gitu. Provinsinya Banten, dulu Jawa Barat, sekarang Banten memekarkan diri, bukan memisahkan diri. Memisahkan diri seakan ada terjadi penjajahan. Memang memisahkan diri. Enggak, Mekar itu Mekar itu beda. Mekar tidak ada itu istilah nempel. dalam otonomi daerah itu memisahkan diri. Yang ada itu adalah pemekaran. Mekar itu masih ada nempel. Kalau misah itu udah terpotong. Artinya memisahkan diri itu bahasa halus doang. Oke. Antara Serang dengan Purwakarta gitu. Itu kan jauh ya caranya ya. Kira-kira bisa nggak ini ada kerjasama? Ini ada pendidikan, ada PAUD, terus kemudian ada pondok pesantren. Ini kan ada yang membina pendidikan di usia-usia dini, juga bisa dilakukan di Ashabul Fikri, kemudian di sini ada PAUD gitu. Ada nggak kira-kira ini? Dua entry point yang menjadi pintu masuk saya secara pribadi untuk menjalin kerjasama dengan Abuya ini. Abuya ini kan memiliki rumah tahfiz. Lalu kemudian beliau juga memiliki pondok pesantren Ashabul Fikri. Lebih kepada pendidikannya. Nah, saya ini lebih kepada teknologi pertanian, teknologi informatika, digital, terus kemudian juga masuk ke dalam ekonomi. Nah, di Banten itu kita sudah survei ke daerah Cisata. Daerah Cisata itu Menes Pandeglang untuk membuat klaster-klaster ekonomi desa yang di situ entry point-nya adalah domba. Lalu kemudian rumah tahfidnya ini nanti akan menjadi tempat implementasi IT yang sedang kami bangun, yaitu aplikasinya nanti lah kita tunggu tanggal mainnya. Bukan untuk kandang domba, bukan. Jadi nanti kita bercita-cita bahwa Indonesia ini setiap rumah menjadi santri. Menjadi pesantren. Nah, ini terinspirasi ketika saya berkunjung ke Benda Karab, setiap rumah itu pesantren. Iya. Makanya kita akan munculkan sebuah aplikasi rumah santri. Rumah santri nanti orang mau belajar itu tidak perlu pesantren jauh segala macam. Cukup di rumahnya, nanti ustaz-ustaz datang. Nah, Pak Abuya ini sudah memulainya dan nanti aplikasi itu akan masuk di situ. Jadi melalui semacam virtual yang nantinya ya. Jadi mereka aplikasi. bisa offline, bisa online. Jadi mata pelajarannya ada nahwu, shorof, tahfidz, kemudian MBT, alfiyah, sulamul taufik, tejam, pokoknya untuk memperkuat ke-NU-an beliau ini. Karena dia pernah tersesatkan keluar dari NU. Sekarang kembali lagi ke NU-nya. Jadi kan mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persib, mau Persib Jatim atau apapun, yang penting saya berpikir untuk mereka. Begitu aja. Nah, ketika Persib Jatim sekarang datang ke Persema Malang, tentunya menjadi Arema. Ada beberapa hal yang sudah Anda berdua sepakati tentunya ya di pembicaraan awal ini. Itu ada peternakan, terus kemudian ada sekolah offline dan online dan segala macam.
membuat setiap kali desa itu ada pondok pesantren di setiap rumah-rumah. Itu persiapannya kira-kira seperti apa itu Kang Olin? Apa itu? Kira-kira bayangan persiapannya seperti apa dengan Rumah rencana sakit ini? tahfidnya. Oh ya, Sakit ya, tahfid. gini loh. Kita kan ada beberapa lembaga di yayasan itu. Salah satunya pondok pesantren. Ini sudah berjalan, alhamdulillah santri kita sudah hampir 50 ya. Kemudian 50 kita apa itu? 50 orang lah. Oh, iya. Masa 50 ekor emang ayam. Orang 50 orang santri. Yang akan menuju ke 50.000 orang. Nah, itu. Jadi rencana pondok pesantren itu kan 20 hektar ya. Kita baru punya 3.000 meter ya. Jauh ya. Tapi Allah akan menunjukkan sampai 20 hektar Amin, itu gitu. ya. Kemudian, rumah tahfidz ini baru kita bentuk kemarin, kita bentuk tuh 2 minggu yang lalu. Sekarang kita sudah berjalan 2 minggu, kemudian kita sudah punya santri 10 santri. Dan alhamdulillah dari 10 santri ini dalam 2 minggu sudah bisa menghafalkan sekitar 3 juz. Dalam 2 minggu 3 juz Al-Quran. Ya, 3 juz Al-Quran. Kenapa begitu? Kalau pondok pesantren itu memang kita di bawah kaki gunung. Di Gunung Karang namanya ya. Ada namanya Desa Taman Sari. Di situ ada banyak sumber-sumber air. Nah, kalau rumah tahfidz memang kita tempatkan di perkotaan, di komplek. Jadi kita bangun di komplek, kemudian komplek itu nanti akan kita bangun juga tempat pemusatan penghafal Al-Quran. Misalnya ini kita punya rumah tahfidznya di sebelah-sebelahnya ini jadi karantina tahfidz atau pemusatan untuk penghafal Al-Quran. Oke. Semuanya laki-laki. Semuanya Tahfidznya. laki-laki. Karena target kita itu untuk mereka itu untuk jadi imam di masjid. Untuk jadi imam di Iya. masjid. Oke, jadi begini. Berarti kita balik ke latar belakang. Saya pernah dengar bahwa Anda juga pernah menjadi ketua ataupun rektor atau ketua di STIE Serang zaman dulu. Iya. Apa ini cukup menjadi bekal Anda untuk percaya diri bahwa Anda akan mendirikan tersebut? Enggak, bukan itu. Apa justru yang membuat Enggak. percaya diri? Mengelola perguruan tinggi dengan pondok pesantren itu beda jauh. Ada keunikan yang sulit sekali kalau saya jelasin itu ya. Ini 2 hari 2 malam 7 gunung 7 lautan harus kita selami. Panjang banget ya. Beda. 7 lapisan hati juga. 7 lapisan hati, kedalaman jiwa dan kemurnian pikiran. Banyak banget urusannya. Intinya di mana berarti? Intinya apa? Beda. Bukan percaya diri. Kalau untuk pondok pesantren memang yang dibutuhkan itu 2 gitu ya. Pertama niat memang benar-benar, karena kalau nggak niatnya separuh-separuh nanti akan menjadi nggak enak ya. Harus niat full. Yang kedua harus istiqomah. Jadi niat istiqomah 2 saja. Nah, kalau di perguruan tinggi itu kan yang kita lakukan hanya pemikiran ya. Pemikiran, konsep, terapin. Tapi kalau pada pesantren pemikiran, hati semua memang harus menjiwai. Itu bedanya. Oke, kita ke Kang Dadan. Nah, Kang Dadan ini dulu adalah praktisi ataupun orang yang aktif di bidang politik sebagai penengah orang-orang berpolitik, yaitu di KPU. Dulu kan saya dengar pernah menjadi ketua KPU di provinsi Jawa Barat gitu kan. Ini apa ada intrik atau strategi tertentu untuk melakukan hal-hal tersebut dari pengalaman Anda menjadi politisi, atau ingin mencerahkan atau ingin pencitraan, atau seperti apa sebenarnya? Sebetulnya saya orientasi awal itu bukan menjadi politisi, tidak ada bahkan dalam pikiran saya untuk masuk wilayah itu. Saya lebih cenderung kepada community development dan people empowerment, jadi lebih di desa. Nah, ketika saya pulang ke Purwakarta, tadi saya sampaikan, saya tidak pernah ngelamar kerja, S1 lulus, kemudian tidak pernah ngelamar kerja, lalu kemudian di desa, lalu kemudian orang tua tidak setuju, langsung di desa saya ambil S2, lalu pulang S2 juga di desa lagi, nggak kemana-mana. Nah, apa yang saya lakukan di desa, saya penelitian mandiri saja, sambil penelitian di Jakarta dengan Sandi Kota, Yayasan Studi Perkotaan, tentang kota-kota di Indonesia. Lalu kemudian hasil penelitian itu saya sampaikan ke pemerintah daerah, khusus penelitian kemandirian desa-desa di Kabupaten Purwakarta. Nah, saya
Saya bikinlah kegiatan waktu itu domba dari 45 ekor menjadi 350 dalam waktu 3 tahun. Lalu kemudian ayam saya itu sampai 11.500. Ayam itu saya sampai ayam 11.000. kampung. Ayam kampung super namanya. Nah, ayam kampung super itu saya dari 50 sampai setiap keuntungan saya masukkan lagi sampai 11.500. Lalu kemudian saya sapi juga ada sampai punya 6 saya itu. Jadi saya pikir enjoy di desa. Nah, karena di situ melihat kemandirian segala macam, ada sekretaris daerah Kabupaten Purwakarta itu meminta saya menjadi anggota KPU. Oh, Jadi gitu meminta anggota awal-awalnya. KPU, lalu saya harus jadi ketua KPU. Jadi dialah yang ngurus semuanya. Namanya Pak Lili Hambali saat itu. Jadi pendaftaran dia yang ngurus, sampai saya tuh nggak mau daftar. Jam 3:30 hari terakhir pendaftaran saya disuruh daftar, ya daftar nama aja sama artikel. Jadi KTP-nya karena belum punya KTP dibuatkan. Berarti nggak ada hubungannya dengan pencitraan pengen mencalonkan Tidak ada diri gitu ya? sebetulnya. Oh Cuman iya. kan karena kita nih aktivis, lalu kemudian bekerja, seketika dapat tugas, lalu di situ wah gitu kan luar biasa. Ya saya dalami, akhirnya yang lain terbengkalai. Nah terbengkalai inilah saya tidak terkelola dengan Dengan baik. baik akhirnya. Maka akhirnya jatuh, tapi di KPU-nya saya langsung berjalan terus. Gitu. Melihat latar belakang Kang Dadang yang seperti ini, Kang Olim gimana? Apa masih mau bekerja sama atau jangan-jangan ada takutan jaga jarak apa gimana? Dia pasti sangat ingin, dia pasti sangat ingin. Gimana? Saya tuh tidak pernah membedakan siapa teman saya. Nah, Ya, bolehlah musuh yang jauh sejahat apapun itu emang harus kita dekati. Apalagi Dadan ini sahabat ya. Iya. Sahabat itu lebih dari segalanya. Cuman saya memang nggak boleh dekat-dekat sama dia karena dia laki-laki. Singgung kalau dekat sama dia. Artinya gini, apapun kita memang harus bersinergi. Ya. Harus bersinergi dengan siapapun. Pondok pesantren itu bukan eksklusif tapi harus bersinergi. Kita memang harus membuat kekuatan besar bersama-sama. Satu kita besar sendiri itu akan cepat jatuh. Kita kecil tapi banyak bersama-sama itu akan lebih kuat. Makanya dengan siapapun kita siap bekerja sama, asal dengan satu niat. Gitu. Niatnya adalah bagaimana kita mengembangkan masyarakat, umat agar tetap makmur dan yang terakhir, sudah siap modal nggak? Dan gimana cara mendapatkannya nanti? ya Nah, modal. nah, Sebenarnya modal itu banyak. Banyak modal itu tinggal kita narik saja. Modal kita bukan dari bank, bukan dari orang. Kita modalnya kepada pemilik modal sesungguhnya, yaitu Allah. Jadi bermohonlah kepada Allah. Rabbana anjilna munjala mubaraka wa anta khairul munjil. Kita minta sih. Allah akan turunkan apa yang kita minta dan kita mau. dari doa ya ini ya. Kadang gimana Kang? Ini tentunya kan kita membutuhkan banyak ini dari sekian macam gitu kan. Tentunya butuh modal. Kira-kira gimana? Ya kalau saya itu modalnya memang doa tapi tidak seperti Ansih Abuya. Oh iya. Ya, kalau Abuya itu mengucapkan kalimat yang terbaik indah seperti dalam Al-Quran kalau dia menyetir itu. Kalau saya ini berpikir dengan keras lalu berikhtiar saya cari relasi, itu adalah doa yang saya Relasi ya. Oke. Jadi dari situlah saya akan memiliki modal dalam bentuk finansial, spirit, semangat, motivasi segala macam dituangkan menjadi satu bentuk kegiatan. Satu kegiatan. Baik, jadi ini adalah perpaduan ya. Jangan bagus. dipadu-padu, Jangan dipadu-padu. Artinya yang sini Sinergi. ya. Sinergi. Yang sini berdoa, yang sini ikhtiar. Jadi ini bisa menjadi. Jadi memang ada tukang doa dan ada tukang ikhtiar. Ada tukang ikhtiar. Jadi mari kita doakan kembali, mudah-mudahan cita-citanya ini akan berhasil. Amin. Setiap rumah di Indonesia menjadi pesantren. Setiap rumah di Indonesia jadi Dan pesantren. setiap pesantren harus jadi Indonesia. Baik pemirsa sekalian, jadi ini Kang Olim sekarang sudah berada di Malang, Kang Dadang juga berada di Malang. Beliau ada di Purwakarta, Kang Olim berada di Serang, Banten. Ini sekarang datang ke Malang untuk sekedar mengingat kembali masa lalu saat awal-awal di Malang, terus kemudian ada beberapa cerita-cerita dan ada beberapa obrolan-obrolan yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang kemarin sudah diundang
ngumpul juga di daerah sini atau di kafe ini. Dan sekarang adalah kesempatan buat saudara-saudara berdua ini untuk menyampaikan kepada khalayak sekalian. Baik, terima kasih waktunya karena sudah menyaksikan ini. Mudah-mudahan kita berdoa lagi, mudah-mudahan karena pesannya beliau tadi, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan semuanya bisa terlaksana. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bukan balik ke NU. Asrum minallah wa fatun karim. Astabiqul khairat. Walikulli Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kopi aneh mana? Kayak ada kopi terus ini. Udah mesen. Yang ini tadi bisa dikirimkan. Nanti ini gimana ini? Saya kirimkan.